Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas dan mengulas secara mendalam mengenai publisitas yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil dalam akun media sosial Instagramnya. Halo semuanya. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu publisitas politik? Apa tuh kak? Jadi publisitas politik adalah suatu bentuk publisistik dengan menggunakan media sebagai alat menyiarkan segala kegiatan atau segala sesuatu yang berbau politik. Nah, di video kali ini kita akan ngasih tahu nih apa aja sih bentuk dan juga jenis dari publisitas politik beserta contohnya dari media sosial Instagram salah satu politisi di Indonesia yaitu Ridwan Kamil. Kalau boleh tahu, Ridwan Kamil itu siapa sih? Penjaga pintu surga. Salah. Jadi Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat yang merupakan salah satu bagian dari Partai Golkar. Ridwan Kamil memiliki pengikut lebih dari 20 juta orang di Instagramnya. Nah, untuk mengetahui bentuk, jenis, dan juga contoh publisitas politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, yuk kita simak videonya sampai habis. Nah, di unggahan yang pertama ini terdapat informasi mengenai keberhasilan mengatasi kemiskinan beberapa desa di Jawa Barat. Konten ini merupakan salah satu publisitas berjenis media relation, di mana ia berusaha untuk menarik perhatian media untuk mendapatkan liputan yang positif. Ridwan Kamil menunjukkan keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangkal kemiskinan desa di Jawa Barat. Yang perlu kalian tahu tentang publikasi positif ini, dapat menarik perhatian sekaligus memperkuat hubungan dengan media. Pada unggahan yang kedua menunjukkan Ridwan Kamil yang hadir dalam press conference mengenai COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Press conference diadakan untuk memberikan informasi terbaru dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis. Ridwan Kamil menggunakan Instagramnya untuk memberitakan bahwa Pemprov Jawa Barat telah membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau bisa disebut juga dengan Pikobar. Yang ketiga, terdapat contoh dari pure publicity. Kenapa disebut dengan pure publicity? Karena dalam hal ini, Ridwan Kamil memanfaatkan hari besar untuk publisitasnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mudik gratis ini penting untuk memotivasi orang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ada sebuah cerita, tadi satu keluarga mau nyewa mobil box yang membahayakan, kan itu kan mobil barang. Setelah mendengar ada mudik gratis, mereka beralih dan sekarang sudah sampai di kampungnya dengan nyaman. Ia membuat program mudik gratis untuk masyarakat untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi saat mudik. Hal ini ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari publik sehingga mereka dapat mempercayai dan mengenal Ridwan Kamil. Unggahan berikutnya adalah contoh dari free ride publicity. Saat ulang tahun ke-20 tahun Kota Banjar, Ridwan Kamil turun ke jalan atau ke kawasan Kota Banjar mendatangi warga agar dirinya lebih dikenal dan lebih dekat dengan warga setempat. Itu merupakan contoh dari free ride publicity. Masih ingatkah kalian dengan gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada tahun 2022 lalu? masih. Nah, di video ini menunjukkan Ridwan Kamil yang sedang melaksanakan program pembangunan rumah tahan gempa di daerah Cianjur. Program ini dilaksanakan tepatnya 2 minggu setelah bencana gempa bumi itu terjadi. Pembangunan, pemulihan sudah dimulai. Ini salah satu dukungan luar biasa dari Pak Presiden dan Kementerian PUPR membangun rumah-rumah yang direlokasi dari zona merah, tidak bisa dibangun di lokasi yang sama, dipindahkan ke sini. Ini adalah Video ini merupakan salah satu contoh dari tie-in publicity, yaitu publisitas yang memanfaatkan peristiwa besar yang jarang terjadi seperti bencana alam. Video ini juga Ridwan Kamil menerapkan salah satu strategi publisitas, yaitu memerhatikan isu-isu terkini. Untuk kalian yang mau tahu strategi publisitas lainnya, dapat dicek di foto berikut ini. So, sekarang kalian pasti tahu dong, setiap postingan yang diposting oleh politisi, khususnya Ridwan Kamil di Instagram, itu punya maksud dan tujuan tersendiri. Tidak hanya itu, setiap postingan juga memiliki jenis atau bentuk dari publisitas politik. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa!